Misi wanita Jawa ayunan cantik sesungguhnya adalah Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngarasati Kusumawardhani atau dikenal dengan Gusti Nurul, putri tunggal Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII dan Gusti Kanjeng Ratu Timur yang terkenal dengan kecantikan dan kelembutannya. Bahkan kecantikannya membuat tokoh besar di Indonesia mulai dari Soekarno, Sultan Syahrir hingga Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepincut. Lalu mengapa ia menolak pinangan para tokoh penting RI? Rasa penasaran yang kuat untuk mengulik kisah dan bagaimana cantiknya seorang Gusti Nurul membuat kami menemui Pangeran Sepuh Mangkunegaran Surakarta, yakni Gusti Paundra di Pura Mangkunegaran Surakarta. Karena kehidupan Gusti Nurul memang tak bisa dipisahkan dengan lingkungan istana, di mana ia tumbuh besar di lingkungan Pura Mangkunegaran Surakarta. Semasa waktu masih remaja yes. di sini. Dan pas banget ya. Emang ini kamar Gusti Nurul atau wilayahnya dulu. Jadi wilayah ini dulu saya menjelaskan. Jadi ini Kanjeng Ratu Timur itu ya bisa dibilang buyut kami adalah putrinya si Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jadi Jogja dipinang sama eyang kakung kami yang buyut. Kemudian lahirlah primadona ini atau ya superstar ini. Beliaunya adalah salah satu wanita cantik yang dimiliki oleh Pura Mangkunegaran Kota Solo. Nah pada saat itu ada dua, jadi ada yang putri saya dan ada beliaunya juga. Jadi intinya sih Mangkunegaran tuh dikenalnya dengan putri-putri nan cantik sih. Iya. sosoknya yang Mas tahu seperti apa sih ketika di keluarga nih? Apakah elegan dan dihormati sekali. Belum benar-benar dihormati sekali karena sosok yang benar-benar kalau misalnya beliau laki-laki ya, gitu, beliau pria, beliau itu udah menggantikan eyang kakung saya ke-8 menjadi Mangkunegoro 9. Di mana Mangkunegoro 9 itu adalah Adipati Mangkunegoro 9 itu adalah ayahanda saya, ayahanda. Dididik oleh seorang ibu yang modern dan berpikiran terbuka, Gusti Nurul mengenyam pendidikan sama dengan laki-laki saat itu. Hobinya membaca buku-buku Belanda membuatnya mengenal pemikiran modern gadis-gadis Belanda yang diberi kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, merancang masa depan, dan mandiri. Namun ia tetap tak meninggalkan identitasnya sebagai putri Mangkunegaran. Gusti Nurul tetap menjunjung tinggi tata krama dan membangun jati dirinya sebagai perempuan Jawa. Pikiran dan sikap Gusti Nurul ternyata sangat dipengaruhi oleh Raja Mangkunegaran VII yang dikenal ahli dalam negosiasi, memiliki keterampilan menulis, serta pandangan dan analisis yang tajam. apa sih kesan atau prinsip yang mungkin Mbak Endah sendiri kenang sampai sekarang terhadap Gusti Nurul, sosok Gusti Nurul? Ya kalau saya sebagai abdi dalem, jadi sebelum saya jadi abdi dalem, saya melihat itu adalah sosok dengan kecantikan perempuan Jawa. Apalagi beliau adalah seorang putri dari Mangkunegoro. Dan yang bikin saya ini ya, dalam keseharian itu selalu mencerminkan wanita perempuan Jawa. Dan tidak semua loh. Cantiknya sama. Ya, tidak semua putri dari di lingkungan keraton itu bisa menari. Nah, beliau berkuda. Oh ya. Oh iya, iya berarti kalau berkuda sosok perempuan Jawa yang ajarannya sampai sekarang tetap harus kita lestarikan, istilahnya ngadi busono, ngadi saliro, ya itu. Ya, jangan sampai hilang. Karena keistimewaannya, Museum Ulen Sentalu di Yogyakarta memberikan ruangan memoir khusus untuknya bernama Ruangan Putri Dambaan. Diresmikan langsung oleh Gusti Nurul pada tahun 2002 ketika berkunjung ke Museum Ulen Sentalu. Tak hanya cantik, pandai dan berpendidikan, Gusti Nurul yang lahir pada 17 September 1921 juga terkenal piawai menari. Foto di panel selanjutnya ini diambil di Belanda
saat beliau memberikan hadiah pernikahan berupa tari Serimpi Sari Tunggal yang tadi kita lihat lukisannya di awal. Ini tahun 1937, beliau umurnya masih 15 tahun, menampilkan tari tadi di hadapan banyak bangsawan Eropa. Bahkan kemudian beliau bisa membuat Ratu Belanda saat itu Wilhelmina sangat kagum. Bahkan kemudian mendapatkan julukan baru, disebut sebagai De Bloem van Mangkunegaran atau bunganya Mangkunegaran, kembangnya Mangkunegaran di masa itu. Ini foto pas ketemu ngobrol ya sama ini. Mereka boleh dapat kesempatan langsung bercengkrama dengan sang ratu. Di masa itu kan masih agak jarang ratu bertemu dengan anak dari pemimpin kerajaan lain. Bisa kan sama pemimpinnya, yang ini sama anak. Menariknya, saat Gusti Nurul menari di hadapan ratu serta putri kerajaan Belanda, gamelan yang mengiringi tariannya langsung dimainkan dari Pura Mangkunegaran yang dipancarkan melalui saluran radio Solosche Radio Vereniging. Tarian Gusti Nurul berhasil memukau para tamu undangan. Tarian Sari Serimpi Tunggal yang dibawakan Gusti Nurul menjadi bukti bahwa masyarakat Timur mampu mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi meskipun berada di bawah dominasi bangsa asing. Ketenangan dan kesederhanaan yang terpancar dari gerakan tari Sari Tunggal disebut-sebut menimbulkan rasa iri pihak Belanda yang mengakui kehidupan mereka yang cenderung materialistis. Di ruang Putri Dambaan Museum Ulen Sentalu ini, terlihat potret Gusti Nurul dari masa ke masa, mulai dari saat ia bayi, anak-anak, remaja, hingga saat Gusti Nurul sudah berusia lanjut. Dari rangkaian potret masa hidupnya, sangat terlihat sosok wanita yang melebihi zamannya masa itu. Cantik, cerdas, dan berkarakter kuat tanpa meninggalkan budaya asli. Nah ini ruangan ini kan di sini foto beliau semua ini didapat dari dokumentasi beliau langsung atau justru dari pihak keraton atau bagaimana, Mbak? Oke, jadi untuk foto dan juga artefak di museum kami sebenarnya memang adalah hibahan. Jadi dulunya benda pustaka pribadi milik bangsawan yang sekarang diberikan kepada museum kami. Karena emang pemilik museum kami, keluarga Haryono, punya kedekatan khusus dengan para bangsawan tersebut dari pecahan Mataram Islam. Ya, makanya memang akhirnya banyak dapat dokumentasi-dokumentasi, Mbak ya. Sudah menjadi rahasia umum kalau kecantikan serta kecerdasan Gusti Nurul menjadikan dirinya primadona di kalangan tokoh penting bangsa Indonesia. Banyak yang ingin meminangnya untuk dijadikan istri. Maka dari itu beliau juga sangat populer, bahkan menjadi banyak dambaan, idaman dari berbagai tokoh nasional di Indonesia. Maka dari itu masa beliau sudah dewasa pun mendapatkan pinangan lamaran dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Kemudian Perdana Menteri pertama Indonesia Serikat, Sultan Syahrir. Bahkan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Yogyakarta juga pernah pengen menjadikan beliau sebagai permaisuri di Yogyakarta. Namun tidak ada yang beliau sebenarnya kurang setuju dengan poligami karena di masa itu kan masih sering terjadi potret pemimpin punya pasangan lebih dari satu. Nah, beliau menghindari hal itu, makanya memilih menikah di umur yang lumayan terlambat asal bisa menjadi satu-satunya buat pasangan beliau dan tidak merusak rumah tangga orang lain. Gusti Nurul melabuhkan cintanya di usia ke-30, usia yang tak lagi muda saat itu sebagai seorang putri Solo. Bukan kepada bangsawan ataupun tokoh politik nasional, Gusti Nurul malah menikah dengan Raden Mas Surjo Sularso, seorang tentara berpangkat kolonel yang masih sepupunya. Setelah menikah, ia bersedia menetap di Bandung, meninggalkan segala hiruk-pikuk dan kemewahan kehidupan di dalam istana. Wafat pada 2015, Gusti Nurul adalah perempuan yang berpikiran modern, namun tak melupakan kodratnya sebagai istri dan seorang ibu.